Di sini kami beranggotakan 8 orang. Saya Katarina Mundasari, Dan dengan saya Anggela Dinia, dan saya Tela Puspa, dan saya Ica, saya Kristilia Nona, saya Selvi, saya Nikola Ernani, saya Elizabeth. Halo, selamat siang. Perkenalkan kami mahasiswa dari STKIP Persada Katulistiwa Sintang dengan Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Angkatan 6 semester 1. Nah, sekarang kami berada di Museum Kapuas Raya. Di sini kami mendapat tugas dari dosen pengampu mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Sarayati MPD. Museum di hatiku. Salam budaya lestari. Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Kebetulan kesini kami mendapat tugas dari kami sebagai dari khusus mata kuliah Pancasila. Jadi ini berkaitan dengan mata kuliah ya? Ya, pertama-tama perkenalkan nama saya Sinta Musi, di sini saya berkunjung kakak-kakak semua, jadi ingin berkunjung di sini. Sebelumnya mengucapkan selamat datang di Museum Kapuas Raya Sintang. Nah, museum ini adalah museum etnografi atau museum kebudayaan yang sekarang ini merupakan tidak ekosistem yang ada di Sintang. Nah, kakak-kakak masuk, kakak-kakak bisa menjadi simbol lilin, simbol etnis Tionghoa, payung, simbol etnis Melayu, burung gam, simbol etnis Dayak. Ya, oke. Kita maju. Di sini Museum Kapuas Raya didirikan berkat kerjasama atau MOU antara pemerintah Kitropen Museum yang ada di Belanda dan pemerintah Kabupaten Sintang, dan diresmikan pada tanggal 11 Oktober 2008 oleh Bapak Bupati kita waktu itu, Dr. Milton Tresby, dan Direktur Kitropen Museum yaitu Mr. Ledusek. Baik, selamat siang Pak. Dan terima kasih atas waktu dan kehadirannya di sini. Baiklah, perkenalkan saya Katarina Mundasari. Di sini saya mewakili anggota kelompok saya. Kami mahasiswa dari kampus STKIP Persada Katulistiwa Sintang dengan prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, di sini kami yang beranggotakan 8 ini ingin mewawancarai Bapak sebagai petugas ya, khususnya untuk Museum Kapuas Raya ini. Jadi yang kami tanyakan itu tentang kebudayaan Pak. Banyak ya. Mengapa kami mengangkat tentang kebudayaan itu? Karena ini mengisi salah satu materi UAS kami, yaitu mata kuliah Pancasila. Ya, sebelumnya saya Purnawati Ningsih. Saya di sini bertugas sebagai staf museum atau museum. Baik, yang ingin kami tanyakan di sini itu apa saja sih Kak yang termasuk di dalam unsur kebudayaan khususnya itu yang ada di museum ini Kak? Unsur apa saja dari ketiga budaya yang terdapat di museum ini? Ya, kalau kita berbicara tentang kebudayaan, dia bersifat global ya. Terus tadi yang spesifiknya lagi unsur budaya. Kalau berbicara lagi tentang kebudayaan, itu ada 7 unsur dalam kebudayaan. Ya, 7 unsur. Tidak bisa kakak sebutkan semua ya. Salah satunya kesenian, terus terus tarian. Mungkin itu salah satu ya unsurnya. Kalau yang berkaitan dengan museum di sini, tadi sudah di depan sudah ada perkenalan dijelaskan kalau museum ini adalah museum etnografi atau museum kebudayaan yang saat ini mengangkat 3 etnis besar yang ada di Sintang, yaitu Tionghoa, Melayu, dan Dayak. Kalau
kalau mungkin untuk unsur-unsurnya dari 3 etnis tadi. Kalau nanti kita masuk ke ruang kebudayaan, di sana ada, kalau khusus untuk Tionghoa, di sana ada perayaan Imlek. Kalau untuk khusus Melayu, nanti ada upacara perkawinan. Dan untuk Dayak nanti ada upacara Gawai Dayak atau pesta pernikahan. Jadi intinya dari ketiga unsur yang disebutkan berdasarkan apa budayanya masing-masing itu saling berkaitan begitu ya. Ya, Lalu ini Kak, apa sih yang menyebabkan di Museum Keposraya ini banyak memiliki kebudayaan gitu? Alasan dibalik beragamnya budaya yang terdapat di museum ini apa gitu? maaf kalau misalnya di sini kebudayaan kan dari 3 etnis tadi. Nah, kenapa kita mengangkat banyak? Karena kita mendapatkan bantuan berupa material, itu atau pinjaman barang-barang yang mengangkat budaya itu sendiri, yaitu dari kerjasama dari Tikropen yang ada di Belanda. Nah, selanjutnya Kak, apa saja sih yang menjadi ciri-ciri dari kebudayaan tersebut? Misalnya kayak budaya dari Aceh, ciri khasnya begitu. Ciri khas ya. Nah, di museum ini juga tadi ada di depan disebutkan kalau misalnya untuk ciri khasnya. Jadi kalau misalnya semuanya ya yang pengunjung yang memberkunjung di museum pasti udah awal masuk sudah disambut oleh 3 simbol. Nah, itulah termasuk cirinya. Ya, kalau Tionghoa dengan lilin yang berwarna merah itu bergambar naga dan burung. Nah, itu melambangkan antara dunia atas dan dunia bawah. Naga sebagai dunia bawah, sedangkan burung sebagai dunia atas. Sedangkan kalau payung itu untuk etnis Melayu. Nah, kenapa warna kuning? Karena Melayu identik dengan agamanya Muslim. Ya, Nabi Muhammad itu kan suka dengan warna kuning atau hijau, jadi identiknya itu. Dan untuk Dayak khususnya itu burung enggang, itu simbolnya atau cirinya. Biasa dipakai di upacara-upacara adat, misalnya ada simbolnya di kepala, kan ada pakai bulu enggang. Mereka ini yang terakhir yang ingin kami tanyakan juga, bagaimana sih cara kami khususnya itu sebagai generasi penerus ini untuk mengembangkan atau melestarikan budaya yang ada, tentunya saja misalkan di lingkungan sekitar gitu Kak. Cara kami untuk mengayomi masyarakat di sekitar kami ya melestarikan budaya ini. Ya, saya sangat mengapresiasi sekali ya kalau misalnya ada generasi muda yang ingin nih melestarikan budaya. Nah, ya salah satunya pertama ingin tahu saja, ingin tahu apa sih budaya kita. Misalnya kakak dari etnis Dayak yang kiranya belum dikembangkan, belum terlalu dilihat orang, belum terlalu diketahui orang budayanya apa. Kakak bisa tanya ke ketua atau nenek atau moyang atau siapa. Nah, coba digali, diperkenalkan ke teman atau apa gitu kan. Sekarang kan banyak media sosial ya, media enak. Nah, habis itu mulai diterapkan di diri kita. Misalnya kain tenun, misalnya menggunakan corak pucuk rebung ya, atau hewan-hewan endemik, hewan-hewan yang orang hutan, hewan-hewan asli, untuk memperjelas atau lebih detail lagi, nanti kita akan masuk ya ke 4 ruangan yang ada di museum sekarang. Rasa syukur dari etnis Dayak karena mereka telah diberikan keberkahan panen padi pada tahun ini misalnya. Nah, di dalam vitrin ini juga itu terdapat barang-barang atau peralatan yang digunakan dalam upacara atau pesta perayaan Gawai Dayak. Di sini kita bisa lihat bersama, ini ada piring yang digunakan untuk mereka berpesta, untuk mereka makan dan lain sebagainya, dan alat-alat musik seperti tepung, sampai gong itu untuk mereka hiburan pada saat pesta. Dan tidak lupa juga mereka
itu sih kalau menurut saya itu tergantung dari etnisnya atau masyarakatnya, ya mau menggunakan semua alat yang di dalam fitrin ini atau tidak. Tapi intinya mereka mengucapkan syukur ini. Oh iya Kak, saya mau tanya kalau yang lantai itu apa ya Kak? Ya, nah itu adalah namanya pekajang. Ya, pekajang kita lihat sama-sama bahwa sedangkan kepalanya itu burung melambangkan dunia atas. Nah, dari etnis Dayak percaya mereka berdoa dengan perantara pekajang agar doa mereka sampai kepada sang Jubanta. Mereka dari bahwa burung dunia atas ada doanya sampai ke iya, iya. Itu filosofinya seperti itu. Salah satu fitrin yang ada di ruang kebudayaan di Museum Kapuas Raya Cinta. Ini adalah fitrin yang di dalamnya terdapat aksesoris atau benda-benda dari etnis Dayak. Bisa kita lihat sendiri. Di sini ada kalung manik. Nah, untuk etnis Dayak biasanya digunakan dalam upacara adat atau acara-acara adat lainnya. Dan ini anting yang berbahan dasar dari tembaga, dan yang sebelah sana itu adalah berasal dari gigi atau hewan atau tulang dari hewan-hewan buas. Kalau yang ini fungsinya untuk jimat, mani-mani jimat itu untuk menolak keluarga. Saat kita melakukan upacara ada. Sedangkan ini anting-anting kan zaman dulu biasanya. Iya, zaman dulu digunakan. Di zaman dulu pakai anting-antingnya mereka. Iya, benar. Karena kan antingnya juga berat ya, jadi yang menyebabkan telinga mereka menjadi panjang. Ya, soalnya dari bahan Tembaga. Lalu yang sebelah sini namanya apa ini? Oh Ini adalah penutup tabung bambu. Jadi biasanya bambunya itu berisi racun untuk musuh-musuhnya atau untuk hewan perburuan. Biasanya begitu. Jadi nanti ditutup pakai tabung bambu ini. Ini seperti contoh. Lalu ini juga namanya apa ya? Yang mana? Yang ini? Nah, yang ini kalung ya, biasanya kalung untuk bandulnya, istilahnya apa ya, liontinnya lah. Ini fitrin atau yang menampilkan pengantin dari etnis Dayak. Ya, ini adalah contoh baju yang digunakan dalam upacara pernikahan dari etnis Dayak. Nah, baju ini menggunakan kulit kayu yang berbentuk kayu tua ya. Nah, kalau untuk saat ini kayu tua ini sudah dilindungi karena populasinya yang berkurang. Jadi pengantin dari etnis Dayak pada saat upacara pengantin ritual itu akan duduk di atas gong ini, atas dua gong ini, dan mereka akan melakukan ritual yang dilakukan oleh para tetua mereka seperti mengambil beras kuning dan lain sebagainya. Ini kain apa ya? Oh, kalau ini namanya kain tenun ikat, kain adat dari etnis Dayak. Kalau setiap daerah itu kan mempunyai kain, jenis kain tersendiri, kain adat dan tersendiri. Kalau untuk etnis Dayak itu namanya kain tenun. Kalau pada saat pernikahan, nah, itu tidak menggunakan kain ya, gongnya tidak ditutup kain, tapi kedua mempelai langsung duduk di atas gong. Kalau di sini itu untuk menutup aja. Sama biasa kita di fitrin ini fitrin dari etnis Dayak, yaitu namanya sandung. Ya, sandung itu untuk menyimpan tulang belulang orang yang sudah meninggal. Biasanya sandung itu diletakkan di depan orang yang ditinggalkan. Jadi ceritanya orang yang sudah meninggal untuk beberapa waktu, beberapa tahun, itu makamnya akan dibongkar
yang di apa ya, yang dikira dari mayat itu akan dimasukkan ke dalam tempayan, dan tempayannya disimpan di rumah keluarga yang ditinggalkan. Iya Kak, fungsi yang sandung. Sandung itu tadi tempat menyimpan tulang belulang orang yang sudah meninggal, kerabat mereka yang sudah meninggal. Jadi nanti sandung diletakkan di dalam tulang belulangnya, diletakkan di dalam sandung, dalam sininya, kelihatan kan? Di dalam. Yang dari kelompok kami, sekali lagi khususnya saya dan Lestari mengucapkan banyak terima kasih atas waktu kakak, baik itu tenaganya, pikirannya, sehingga proyek PT ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, walaupun dari awal hingga terakhirnya mungkin dari kami sendiri banyaknya kendala, baik itu kekurangan yang mungkin begitu banyak meminta waktunya gitu. Dan sekian mungkin dapat kami tanyakan sama kakak, dan sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sama kakak juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila kakak ada kesalahan ya, perkataan, kesilapan dari kakak, karena semua kesalahan itu ada pada diri kita. Selamat siang, sekali lagi. Selamat siang, demikianlah hasil kunjungan dari kelompok kami untuk memenuhi salah satu tugas dari dosen kami sebagai dosen pengampu, Bu Sarah, yaitu tugas ini adalah merupakan materi dari UAS Pancasila. Nah, dari hasil kunjungan yang telah kami lakukan tadi dan menurut informasi yang diberikan oleh pemandu kami, dapat disimpulkan bahwa apa yang kami kunjungan tadi dengan tema mengangkat kebudayaan khususnya yaitu budaya Dayak. Nah, di situ tentunya sangat bermacam ragam. Nah, dari hasil pemaparan yang telah disampaikan oleh pemandu dapat diberikan beberapa jenis alatnya, dan salah satunya adalah Yang pertama ada tempayan, yang kedua ada drum, yang ketiga ada aksesoris Dayak, yang keempat ada Dayak, yang kelima ada piring antik, yang keenam ada sandung, Yang ketujuh, kain ikat tenun. yang pemaparan dari kami. Semoga informasi ini dapat membantu kita dalam memahami pentingnya akan budaya Dayak. Selamat siang dan terima kasih.